Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kajian kitab Waraqat yang pada kesempatan kali ini akan menerangkan tentang sighatul amri. Yang dimaksud dengan amar, sigot amar itu seperti apa, tujuannya seperti apa. Ini dalam kitab Waraqat bisa dilihat pada halaman 11. Alhamdulillah dalam kajian online ini sudah pertemuan yang ke-7. Semoga bisa istiqomah dan semoga wabah corona ini segera bisa berakhir sehingga kita semua bisa bertatap muka lagi, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya marilah kita awali dengan berwasilah dan mendoakan kepada sahibul kitab Waraqat, yakni Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali, dan yang menyarahinya yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Timiyati. Semoga dengan wasilah Fatihah kita semua dimudahkan dalam mempelajari kitab beliau dan tentunya mendapatkan ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wa ulamil amilin husun sultan al awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila jami' mu'allif al kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man azazana ila al muntaha husun ila hadrati Syekh al-Imam Jalaluddin Al-Mahali wa husun al-hadir Syekh Ahmad bin Muhammad At-Timiyati Ozonan fadadi daro wa nama menaqam harayatahum wa ru'asa'ahum sunil hadir sunil hadir Rallahu dunubang wasadara ayubang wa nawara kubrahum syai'un lillahi wa lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taridu lan tumeko. Wa taridu lan tumeko apa? Kalamul musannif. Haitu jatuh tegese den temu. Haitu jatuh tegese den temu apa sighatul amri. Sighat amr. Redaksi amr perintah. Wal muradu ta kang den karepake bihi kelawan sighatul amri iku al ibahatu. Aibil amri iku al ibahatu. Lafat ibahah. Ada kalanya amar itu menunjukkan kata ibahah, boleh. Kama kaya perkara takut dama kang wis dingin apa ma. Seperti perkara yang sudah lalu. Awit tahdidu utawa meden-medeni. Amar itu ada kalanya menunjukkan makna menakut-nakuti. Nahwu yaitu sepadane contoh i'malu ma syi'tum. I'malu nglakonana sira kabeh ma ing perkara syi'tum kang karep sapa sira kabeh. Lakukanlah apa yang kamu suka. Ini seakan-akan menyuruh tetapi sebenarnya ini menakut-nakuti.
Kalau kalian masih ingat waktu masih kecil, ya, ketika kalian main, tidak boleh sama orang tua, mungkin karena posisi pada saat malam karena masih kecil, karena kalian sulit dinasihati orang tua sehingga orang tua itu berkata, wes kono lunga sira, ya. Sana pergi saja ya. Dolano. Nah, ini sebenarnya bukan menyuruh untuk pergi, bukan menyuruh dolan, tapi ini menakut-nakuti. Dan ini banyak sekali, makanya harus hati-hati, bukan harus lihat siakul kalam, ya, maksudnya bagaimana ini perintah untuk dilakukan atau hanya menakut-nakuti saja, nggak boleh dilakukan. Makanya hati-hati, ya. Dengan lafaz ketika ada amar jangan terus diartikan amar itu semuanya perintah, tidak. Tetapi amar itu ada kalanya yang bermakna tahdid, ya, menakut-nakuti. Ya. Awit taswiyatu utawa modo. Awit taswiyatu utawa modo. Modo itu menyamakan. Nahwu yaitu sebagai contoh isbiru aula tasbiru. Isbiru sabara sira kabeh. Aula tasbiru utawa aja sabar sapa sira kabeh. Ini ada perintah disuruh sabar, kok selanjutnya diperintah untuk kok ada perintah tidak sabar, nggak boleh sabar. Nah, ini adalah sama, kamu boleh memilih sabar atau tidak sabar. Awit takwinu utawa takwin itu mewujudkan. Awit takwinu utawa mewujudkan. Nahwu yaiku sebagai contoh kunu kirodatan. Ana sira kabeh, ya. Kirodatan ana iku kirodatan kethek. Kalau di bahasa Indonesia kan ya jadilah kamu semua kera. Ya ini kalau kalian melihat di Qur'annya itu ada sebuah kisah, ya, yang mana umat tersebut tidak mau mengikuti perintah Allah, dilarang. Nanti bisa dicek sendiri tentang asbabul wurudnya ayat kunu kirodatan khosyiin. Silahkan dicek, ya. Karena tidak mau maka dia dihukum sama Allah sehingga dijadikan menjadi kera. Ini kunu di sini bimakna, walaupun sigatnya sigat amar, tapi bimakna takwin, menjadikan. Ketika kalian memahami tadi bahwasanya sigat amar itu mempunyai tujuan, ya, atau mempunyai makna 4 yang di atas tadi, yaitu yang pertama ibahah, amar tapi bimana ibahah, boleh, bukan wajib, ya. Ada tahdid, menakut-nakuti, ya, atau taswiyah, menyampaikan, atau takwin, ya. Ini atau mewujudkan, ya. Tidak selamanya sigat amar itu bermakna wajib, karena ada makna ibahah, tahdid, taswiyah, dan takwin. Makanya dalam memahami ayat atau memahami redaksi hadis harus lihat, kalau hadis berarti harus lihat asbabul wurudnya. Kalau ayat harus melihat asbabun nuzulnya, lihat siakul kalamnya, urutannya ini seperti apa, gitu, ya. Nah, tidak, oleh karena itu, ya, tidak selamanya sigat amar itu bermakna wajib. Maka hati-hati, jangan kalian melihat secuplik ayat atau penggalan ayat tiba-tiba ini
hukumnya wajib. Karena ini menggunakan sigot amal, ya pastinya nanti akan menjadikan kita salah paham. Ketika salah paham, ya akan menjadikan kita nanti ya melaksanakan sesuatu dengan salah. Makanya kita dalam belajar harus benar-benar memahami, jangan sampai kita mudah mengatakan karena ada ayat ini, karena ada sigot ini, terus diartikan seperti ini, jangan. Tapi lihatlah dulu. Kalau Al-Quran ya tadi lihat asbabun nuzulnya, lihat siakul kalamnya, ya susunan kalamnya itu seperti apa, rututannya dari awal, terus lihat tafsirannya. Belum tentu satu kata itu ya, lafaz itu artinya seperti ini, bisa jadi mempunyai makna yang lain. Makanya perlu kita melihat, membaca tafsir, ya. Tidak hanya tafsir satu saja, kalau bisa ya minimal 3 tafsir. Bagaimana pendapat beberapa imam ahli tafsir mengenai ayat tersebut, terus hukumnya bagaimana. Ketika kita tahu semuanya, ketika kita tahu lebih mendalam tentang arti tersebut, maka kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain, karena ada beberapa pendapat yang seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Sehingga wawasan kita menjadi luas dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain. Kira seperti itu pertemuan kali ini, hanya sedikit yang bisa sampaikan karena tadi saya melihat kajian selanjutnya dalam kitab Waraqat itu kalau hanya disampaikan agak banyak, kalau disampaikan sekarang mungkin nanti kebanyakan materinya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi ya, dengan kajian kitab Waraqat selanjutnya. Semoga kajian ini memberi manfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf, walafu minkum. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alafu minkum. Ilal liqa' ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.